Selamat malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keamanan Sistem, Firewall, SSH, dan SSL atau TLS. Di mana materi ini sangat penting di era digital karena setiap hari data dan sistem kita ini akan terhubung dengan jaringan yang rentan terhadap serangan. Di mana untuk anggota kami ada 5, yaitu Muhammad Hasril Wafa, yang kedua ada Muhammad Ulil Albab, kemudian Muhammad Ilham Rosyadi, Trihandono, dan saya sendiri yaitu M. Amir Riza. Lanjut, yang pertama yaitu adalah mengenai firewall. Kita akan membahas mengenai konsep dan tools dari firewall sendiri. Tujuan dari pertemuan kali ini yaitu adalah untuk memberikan wawasan penting seputar keamanan sistem dalam dunia teknologi informasi dengan menyoroti 3 komponen utama yang sangat berperan di dalam menjaga keamanan data dan jaringan, yaitu firewall, berfungsi sebagai pelindung yang menyaring lalu lintas jaringan, mencegah akses tidak sah yang berpotensi membahayakan sistem. Yang kedua yaitu adalah SSH atau Secure Shell, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem atau server dari jarak jauh secara aman dengan mengekskripsi komunikasi yang terjadi. Yang ketiga yaitu SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, berperan dalam melindungi komunikasi data, terutama dalam transaksi online, dengan mengenkripsi informasi agar tidak mudah disadap atau dimanipulasi. Yang pertama tadi yaitu adalah firewall. Firewall adalah alat pengaman jaringan yang bertugas mengontrol data yang keluar masuk di dalam sistem. Jadi bisa dibayangkan firewall ini seperti satpam yang hanya mengizinkan data yang aman untuk lewat, serta menolak yang mencurigakan atau yang berbahaya. Firewall sendiri bekerja berdasarkan aturan tertentu yang sudah ditetapkan, seperti memblokir akses dari IP tertentu atau hanya mengizinkan jenis koneksi tertentu. Dengan adanya firewall, sistem menjadi lebih terlindungi dari serangan seperti malware, hacking, atau akses tidak sah. Firewall ini sendiri sangat penting dalam mencegah serangan dari luar tadi. Dengan adanya firewall, kita bisa memfilter aktivitas yang berbahaya sebelum sempat mencapai sistem utama. Kemudian, tools firewall di Linux ada IP tables, yaitu tools firewall yang sangat kuat namun cukup rumit, di mana dia mengatur firewall secara manual dan detail, kurang cocok untuk pemula. Kemudian ada UFW, Uncomplete Firewall, yaitu firewall bawaan Ubuntu yang mudah untuk digunakan, cocok untuk pengguna baru karena perintahnya sederhana dan lebih mudah dipahami. Sesuai dengan namanya, UFW ini dibuat agar lebih mudah digunakan, terutama untuk pengguna baru. Tools ini tadi secara default memang ada di Ubuntu. Yang ketiga ada firewall, yaitu dia digunakan pada distribusi seperti CentOS atau RHL. Kelebihannya adalah dapat menerapkan perubahan tanpa perlu restart sistem dan menggunakan konsep zona untuk mengatur aturan dengan fleksibel. Kemudian aturan dasar di UFW, aturan dasar UFW di Ubuntu, yaitu kita mengaktifkan dulu UFW-nya dulu, yaitu menggunakan perintah sudo UFW enable, dan kita masukkan password dari Ubuntu, user Ubuntu.
Setelah aktif, kita izinkan port-port ya, seperti SSH, HTTP, dan HTTPS. Dengan perintah sudo UEFI allow, misalnya ya, untuk SSH yaitu 22 per TCP. Kemudian kita blokir port 80. Di sini contohnya adalah toran Deni, toran penolakan. Itu sudo UEFI Deni 80. Kemudian kita blokir semua koneksi yang masuk kecuali yang diizinkan, yaitu menggunakan perintah sudo UEFI default Deni incoming. Selanjutnya yaitu kita cek statusnya dulu ya, menggunakan perintah sudo UEFI status verbose. Di sini dapat dilihat port tadi ya, port SSH, HTTP, dan HTTPS. Di sini sudah actionnya sudah allow in. Dan untuk yang tadi port 80 Deni in ya, artinya pemblokiran. Kemudian ada SSH, yaitu Secure Shell. SSH sendiri adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola komputer secara aman melalui jaringan yang tidak aman seperti internet. Karena banyaknya data dalam internet ini membuat data rentan bocor ya. Sehingga perlu adanya SSH atau Secure Shell. Pertama, untuk melakukan praktek ini ya, kita bisa menggunakan dua Ubuntu ya, dua virtual machine, di mana satu sebagai klien dan satu lagi sebagai server. Misalnya di sini saya menggunakan virtual machine 2 ya, sebagai server dan yang satu sebagai klien. Kita cek IP-nya dulu, kemudian kita ubah konfigurasi. Setelah kita cek IP, kita ubah konfigurasi SSH-nya. Intinya di sini kita di password di bagian password authentication kita ganti dengan no ya. Dan untuk tanda simbol pagar kita hilangkan itu. Di sini untuk ya agar klien ini bisa masuk ya, bisa nembak IP server tanpa harus memasukkan password gitu. Jadi kita hanya tahu IP-nya, IP di virtual machine yang kedua. Kita bisa masuk sebagai kita masuk dalam server tanpa tanpa memasukkan password ya, dari virtual machine yang kedua. Kemudian kita sudo nano ya, menggunakan perintah tadi etc sshd config, ini nama filenya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian setelah kita ganti tadi ya, password autentikasinya kita simpan ya, kita simpan dan keluar, lalu kita restart dan kita cek status SSH-nya. Nah, tadi virtual machine 1 dia sebagai klien, tugasnya adalah mengakses server menggunakan SSH untuk membuat SSH key. Sama, kita juga cek IP-nya dulu. Kemudian ini menggunakan perintah SSH keygen -t rsa -b 4096. Kemudian kita kirim public key ke server. Ini SSH copy. Ini menggunakan SSH copy ID ya. Ini menggunakan IP
filter mesin yang kedua tadi. Lalu apabila kita berhasil ya, masuk tanpa eh, memasukkan password, artinya kita telah berhasil ya. Lalu kita uji koneksinya untuk bisa masuk ke server tanpa password. Yang ketiga yaitu SSL atau TLS dan sertifikat digital. Gimana konsep utama dari SSL atau TLS ini? Secure Socket Layer atau Transport Layer Security adalah untuk mengamankan komunikasi data antara dua perangkat, di mana biasanya antara browser dan server melalui enkripsi, autentikasi, atau integritas data. Jadi kita pertama-tama kita buat folder dulu untuk menyimpan sertifikat menggunakan perintah generate sertifikat self-signed. Kemudian kita aktifkan modul SSL di Apache. Ya, setelah aktif ya, kita aktifkan modul SSL di Apache. Lalu kita cek IP Ubuntu, IP-nya ya. Setelah muncul ya IP-nya, baru kita cek ya, bisa menggunakan terminal ataupun juga browser. Kita masukkan IP-nya di browser, lalu kita ketik https/IP-nya ya. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, yaitu Apache 2 default page. Dan ini nanti bisa diedit di dalam terminal ya. Dan nanti akan berubah gitu ya. Ketika kita edit nanti akan berubah tampilannya di browser. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, mungkin itu ya presentasi singkat dari kelompok 4 mengenai firewall, SSL, dan SSL atau TLS, di mana kami berharap materi ini dapat menambah wawasan teman-teman mengenai pentingnya keamanan dalam sistem jaringan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.